Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Andriani, SE MSI, dosen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kewajiban dosen adalah pengabdian. Pengabdian tidak harus ditulis dengan laporan saja. Pengabdian juga tidak hanya berhenti pada satu momen saja, tetapi pengabdian itu membutuhkan kontinuitas, pengabdian itu membutuhkan pengorbanan, pengabdian itu membutuhkan suatu keberlanjutan. Saya lahir di Arema, bumi Arema 47 tahun yang lalu dari seorang ayah pegawai BUMN dan ibu seorang bidan di Desa Kasembon, Kabupaten Malang. Saat kami kecil sampai kami menginjak dewasa, orang tua selalu menanamkan harus bisa bermasyarakat, harus bisa berkenalan dengan banyak orang, dan tidak boleh kalau orang Jawa bilang itu aneh-aneh. Saya lahir di Kasembon, besar di Kasembon, saya pernah berorganisasi di OSIS, dan sampailah pada tahun 2009 saya masuk ke UIN Malang sebagai PNS di UIN Malang. Pada saat pertama kali saya masuk, saya mendirikan tax center, yang di dalam tax center itu ada laboratorium akuntansi juga. Tujuannya adalah satu, bagaimana menjembatani antara masyarakat yang membutuhkan tentang ilmu praktis dunia akuntansi dan perpajakan, dan dosen serta pengajar yang mampu punya kompetensi itu, serta bagaimana kita nanti mampu membekali mahasiswa kita untuk mampu terjun ke masyarakat. Di perkembangan berikutnya, saya adalah pembina koperasi mahasiswa Padang Bulan UIN Malang. Saya juga seorang pendamping UKM, dan saya juga seorang garda Transbumi. Saya juga mempunyai beberapa kerjasama sebagai narasumber yang ada. Latar belakang saya melakukan pengabdian. Pengabdian bagi dosen tadi saya katakan adalah suatu kewajiban. Tapi perlu diingat, masyarakat itu sangat mengharapkan kita untuk selalu hadir. Masyarakat tidak pernah berpikir bahwa saat kita mengabdi, mereka selesai di tahapan itu. Tapi apa yang dengan masyarakat? Masyarakat itu inginnya adalah kita sebagai seorang angel, kita orang yang bisa ngatasin semuanya. Maka dari situlah saya mempunyai keyakinan bahwa pengabdian itu menjadi ruh seorang dosen. Pengabdian itu harus mendarah daging dari seorang dosen. Saya lah melahirkan pengabdian ini adalah karena 13 tahun saya menjadi ketua PKK, dalam arti adalah ibu RT. Menghadapi masyarakat di usia saya yang masih belum terlalu tua, saya mempunyai jejaring yang banyak. Dari situlah akhirnya saya baru tahu bahwa masyarakat itu membutuhkan seorang akademisi. Orang akademisi membutuhkan tempat untuk mengabdi ke masyarakat. Maka satu tagline yang saya inginkan adalah saya ingin membangkitkan yang namanya berbagi dan bersinergi untuk hidup berkah. Konsep dasar yang akan saya bangun dalam pengabdian ini adalah kita berjejaring, kita berbagi dan bersinergi, menghubungkan dari kelompok yang mempunyai kompetensi tertentu dengan kelompok yang memang membutuhkan tertentu. Maka pengabdian yang saya lakukan adalah yang pertama adalah saya membuat suatu bentuk pengabdian dari kelompok kecil, yaitu kelompok UKM Sandal Klompen Ditoyo Merto, yaitu di Singosari. Nah, dari hal tersebut saya mempunyai keyakinan bahwa pengabdian yang dilakukan dengan tulus meskipun dengan anggaran yang terbatas, kita bisa menghantarkan masyarakat ini untuk mencapai cita-citanya. Maka konsep yang saya bentuk adalah menghubungkan antara daerah satu dengan daerah lain, dinas dengan masyarakat, ke instansi dengan masyarakat, mahasiswa dengan masyarakat, akademik dengan masyarakat. Itu adalah konsep dasar yang akan kami bangun agar nanti menjadi suatu bangunan yang terkomprehensif. Bagaimana UKM ini akan bisa maju, UKM mengetahui tentang digital, UKM bisa bersaing, yang secara real bahwa di Indonesia ini potensi UKM kita sangat bagus, khususnya di dalam Malang Raya yang menjadi tempat pengabdian kami. Itu ternyata produknya luar biasa, potensi masyarakat luar biasa, sumber daya alamnya luar biasa. Nah, disitulah kami ingin membentuk bagaimana suatu bangunan pengabdian yang akan memberikan dampak yang luas kepada masyarakat, instansi, dan mahasiswa khususnya. Seorang pengabdi harus punya keyakinan
karena masyarakat akan membaca orang yang yakin, karena masyarakat itu membutuhkan sesuatu yang praktis, bukan membutuhkan teori. Maka kami sebagai seorang pengabdi harus juga mempunyai kompetensi, yang kompetensi itu harus diakui oleh instansi tertentu. Saya mempunyai sertifikasi BNSP dari digital marketing, saya juga mempunyai pendamping UKM, saya juga punya sertifikasi kompetensi BNSP dalam hal training of trainer, metodologi pembelajaran. Di sisi yang lain saya punya beberapa penghargaan, baik itu penghargaan sebagai wanita inspiratif dari Natu E 2007 yang itu diakui dari Wali Kota Malang. Saya juga sebagai master mentor yang diakui pada saat itu adalah master mentor terbaik yang bisa di dalam mikro mentor. Saya juga mempunyai prestasi bahwa kami mempunyai UKM, saya sendiri sebagai pelaku UKM, saya mempunyai branding Dinara, Wooden Hill, dan mempunyai branding juga dalam hal makanan yaitu Caliko Jajananku. Disitulah kami juga bisa menghasilkan suatu prestasi. Kami bisa terpilih hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kami juga terpilih menjadi social planner yang ada di British Council. Kami juga terpilih menjadi suatu bentuk komunitas di Dekranasda dalam ini ada Dekranasda Award. Kami juga diakuin, yang terakhir ini adalah kami diakuin dalam apresiasi kreasi Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sisi yang lain, kami dipercaya sebagai narasumber di banyak tempat, yaitu dari Dinas Koperasi, Dinas Pemberdayaan. Kami juga diakui dari perguruan-perguruan tinggi yang lain untuk bersinergi dengan kami, khususnya saya, bagaimana mereka meyakinin bahwa kemampuan saya bisa meng-hire UKM, bagaimana bisa membangkitkan UKM menjadi bangkit. Itulah gambaran sedikit prestasi yang saya miliki. Keterbatasan anggaran tentunya akan sangat menyulitkan bagi seorang pengabdi, tetapi anggaran bukan menjadi hambatan. Anggaran itu menjadi tantangan. Maka dalam konsep pengabdian yang kami lakukan adalah kami selalu mensinergikan potensi apa yang bisa dibangkitkan, sumber daya apa yang dimiliki. Maka dalam bentuk pengabdian kami, misalnya pertama kami melakukan pengabdian di Toyomarto, kami membangun desa wisata. Di sana kami membangun tentang, pertama adalah wisata sandal. Pada saat itu memang terjadi kerugian, mereka bangkrut karena bom Bali. Masalahnya apa? Karena masalahnya memang dia tidak mencatat manajemen secara baik. Operasi yang ada, ternyata Dinas Koperasi juga sangat membutuhkan dari lembaga pendidikan. Mereka membutuhkan hal-hal tentang bagaimana mengembangkan koperasinya, bagaimana mengembangkan UKM-nya. Akhirnya kami melakukan riset, kami melakukan studi di sana. Apa sih yang, kenapa di Batu ini potensial, produktif, produknya bagus-bagus, daerah wisatanya banyak, tapi kenapa UKM-nya ini tidak dikenal? Satu, pada saat itu kami melakukan riset pasar dengan digital, kita lihat dalam Google bisnisnya, ternyata titik-titik usaha itu tidak muncul di Google bisnis. Pengabdian yang terakhir yang kami lakukan dan ini masih berjalan adalah yang pertama adalah Korea Thayyibah. Ini kami memang pendampingan halal dari Sumeneb, Sampang, sama Kota Batu dan Malang Raya. Dan yang sekarang kami dipercaya adalah dari berkat pengabdian itu, keyakinan masyarakat pada kami akan sinergi antara perguruan tinggi, yaitu kami sekarang lagi mengelola membranding kopi Pasuruan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM. Bagaimana kopi Pasuruan itu yang potensinya bagus, nilai SNI-nya itu 85, tetapi belum terbranding dengan baik. Nah, ini kami sedang menyusun itu, kami kerahkan mahasiswa untuk bersama-sama dari penugasan kuliah, serta kita plankan, kita buatkan jejaring dari kelompok yang tidak memerlukan biaya besar, tapi branding kopi itu nanti akan berhasil. Jadi satu hal yang ingin saya yakinkan pada diri saya sendiri, mengabdi tidak ada batasnya, mengabdi tidak terikat waktu, mengabdi tidak akan terikat dengan uang, tapi mengabdi itu kembali kepada diri kita. Mau tidak kita mengabdi?
Mau nggak kita berbagi, mau nggak kita bersinergi. Maka dari kata itulah seorang pengabdi itu memang dibutuhkan passion. Nggak semua orang itu suka dengan pengabdian, nggak semua orang bisa melakukan pengabdian. Hanya orang-orang yang memang punya passion dan keinginan dan kemauan yang tinggi, serta tadi mau berbagi dan bersinergi, maka keyakinan hidup yang berkah itu akan tercapai. Itu yang selama ini saya alamin. Saya punya banyak saudara, punya banyak teman, usaha saya juga menjadi maju, usaha mereka menjadi maju, kita bersinergi bersama-sama, mahasiswa mempunyai ilmu aplikasi di lapangan. Jadi itulah gambaran saya yang akan saya sebagai pengabdi khususnya dari UIN Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini, harapan saya yuk mengabdi, yuk berbagi, yuk bersinergi. Tujuannya adalah untuk hidup berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.